Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. Rehan. Selamat malam. Malam. Oke, selamat datang di podcast Mountain Oprek. Jadi di podcast Mountain Oprek ini kita membahas jika dari teman-teman ada yang masih kurang paham seputar open recruitment atau tentang Marun juga bagaimana. Atau mungkin teman-teman di sini ada kendala nih untuk proses di oprek ini. Lalu di sini sudah ada perwakilan dari angkatan 2018 yaitu Kak Irfan dan Kak Rifan. Silakan untuk Kak Irfan atau Kak Rifan sepatah dua patahnya atau mungkin ada yang ingin disampaikan seputar lab nih, bagaimana gitu di Labcom tuh. Silakan waktu dan tempatnya. Oke, Rifan dulu apa gue dulu nih, Van? Gue dulu aja kali ya. Oke, Kak Irfan silakan. Oke, sebelumnya kenalan dulu ya. Saya Kak Irfan ya. Saya Irfan dari angkatan 18. NPM nggak usah kali ya. Mungkin buat teman-teman aja kali ini yang buat ini peserta kan ya, yang udah daftar kan ya di Open Recruitment. Iya. Jangan ragu buat ikutan, soalnya kenapa? Ini kan kesempatannya cuma sekali ya teman-teman ya, dari semester 2 aja gitu. Semester 2 ke 3 teman-teman baru bisa daftar, dan itu nanti setelah kalau misalkan teman-teman nggak daftar sekarang itu kan nggak bisa daftar lagi gitu di tahun depan. Soalnya kita emang bukanya itu untuk angkatan baru, angkatan terakhir gitu. Jadi buat teman-teman semangat aja gitu yang ikut oprek ini buat masuk ke Labcom. Jadi ya tetap semangat aja lah, paling itu aja sih kalau dari saya. Mungkin Rifan boleh dilanjut. Kalau dari saya sih mungkin tetap semangat aja buat teman-teman semua, buat peserta yang nantinya akan join di oprek ini. Walaupun kondisinya ya kita tahu lah ya, pandemi ini masih berlangsung, terus juga masih ada pembatasan kegiatan sosial, tapi yang kita harapkan semoga nanti hari H-nya, kalau nggak salah bulan Agustus ya teman-teman ya, kalau nggak salah itu bulan Agustus kita nanti adain oprek. Semoga itu lancar, tetap sehat juga teman-teman semua, semangat. Pokoknya tetap semangat aja semuanya. Buat di podcast ini juga nanti kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, tanyain aja, gak usah malu-malu. Kita santai-santai aja sih di sini. Paling itu aja sih kalau dari saya, cukup. Oke, Kak Rifan dan Kak Irfan terima kasih. Mungkin ya dari saya nih, saya awali ya. Pertanyaan dari saya nih tentang oprek itu nih. Kita di Labcom tuh pasti yang pertama tuh di pikiran kita tuh, kita di Labcom ini tuh cuma sekedar mengajar aja atau gimana sih? Mungkin dari Kak Irfan atau Kak Rifan bisa menjawab. Bang, mau lu dulu apa gue dulu? Ayo, cepat dulu. Dari gua dulu aja ya. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Misalnya di lab itu kita cuma sekedar ngajar atau gimana tuh kira-kira? Kan mungkin yang awal-awal orang belum tahu ya. Mungkin cuma ngajar aja gitu. Gimana gitu coba mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Rifan. Oke. Berarti mungkin kalau dari orang awam sih lihat kita Atprak cuma ngajar aja ya, cuma ngajar praktikum, habis itu ya udah gitu aja. Tapi enggak ya, sebenarnya kita juga ada banyak kegiatan sih, kegiatan-kegiatan yang di Labcom gitu. Labcom sendiri di sini sebenarnya di dalamnya nggak cuma satu angkatan atau dua angkatan, di sini ada 3 angkatan sebenarnya di dalam setiap tahun ajarannya atau setiap tahun ajaran barunya. Jadi ada cutting, terus ada juga mungkin kalau yang udah cutting punya adik kelas lagi kan, adik barunya. Nah kegiatannya sih kita kadang-kadang sharing, terus juga kadang-kadang ngobrol, gak cuma ngajar doang ya, karena apa ya, kalau kita ngajar doang kadang-kadang chemistry-nya kita juga kan nggak ada gitu kan. Kita juga perlu dong ngebangun chemistry kita, apalagi kan kita ngajar di sini praktikum gak cuma sendiri gitu, ada 2 orang. Nah itu gimana sih cara bangun chemistry-nya, atau gimana sih kegiatan apa aja sih yang dilakuin di Labcom? Sebenarnya banyak sih, kita selain ada rapat mingguan, mungkin juga ada beberapa kayak pertemuan gitu buat sharing-sharing aja gitu mengenai Labcom atau mengenai di luar dari kampus. Ya tau lah ya, mahasiswa sekarang kan ya boring lah kita bahas terus tentang tentang ilkom gitu kan. Kita juga perlu dong bahas yang lain, mungkin game, apalagi kan di sini anak-anak gamers nih pada banyak kan ya. Aduh kalau saya mah nggak gamer sih, pencitraan. Apa tuh? Citraan.
gamers. Ya gitu sih. Nggak ada yang gamers. Apa dong? Gue nggak ngerti bahasanya soalnya. Pokoknya itulah ya. Ya sih juga banyak sih kayak yang main-main game gitu kan kayak ML. Terus kita juga sering ikut kejuaraan-kejuaraan ML. Oh iya, for your information, di kita tuh buat game Mobile Legend udah ada beberapa yang mitik ya. Kayak udah GG sih, udah GG banget sih itu. Terus juga ada beberapa kegiatan lomba-lomba yang lumayan tuh kalau kita ikut lomba-lomba. Kita juga bisa kenal sama dosen. Terus juga kayak nge-up juga lah, nge-up skill kita, pengalaman kita. Pokoknya banyaklah hal-hal baru yang nanti kita bisa dapat di Labcom ini. Oke, mungkin dari saya gitu ya, kayaknya panjang lebar banget. Oke, terima kasih Kak Irfan. Mungkin dari Kak Irfan ada yang ingin disampaikan seputar lab, Kak Irfan? Nggak banyak sih, yang pastinya kalau teman-teman semua join gitu ke sini, maksudnya nggak akan rugi, malah banyak benefitnya kalau menurut saya nantinya ke depannya gitu ya buat teman-teman sendiri gitu. Mungkin yang bisa dirasain kakak-kakaknya nih ya kan, maksudnya banyak benefitnya selain ya banyak sharing lah, bisa sharing sama yang udah lebih berpengalaman dan kita pun ada koneksi gitu ke alumni nantinya. Mungkin yang teman-teman emang kuliah gitu kan, beres kuliah pengen kerja gitu, di kita pun ada koneksi untuk ke alumni-alumni yang sebelumnya juga masuk di Labcom gitu. Dan beberapa dosen pun kan memang ada ya yang dari Labcom juga gitu, yang sekarang ngedosen di Ilkom gitu. Jadi koneksinya lebih kuat lah gitu, koneksinya lebih kuat gitu. Jadi bisa lebih kenal lah gitu dan bisa nanya langsung nantinya ke yang bersangkutan gitu. Paling itu sih kalau dari saya kalau untuk ini benefitnya. Oke, Kak Irfan, terima kasih. Oh iya, kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja ya, sharing-sharing gitu kan, jangan tegang gitu. Oke. Oke Kak. Oke, mungkin di sini juga ada teman-teman dari 19 ya, ada Adam sama Prayoga. Mungkin mau sharing nih, Kak Adam atau Kak Prayoga? Kak gue dulu deh. Oke, Kak Agoy, Kak Yoga, sharing-sharing dong. Sering-sering nih. Iya. Dari saya sih ya kalau tentang Labcom ini yang bisa saya sharingin itu selama saya di Labcom itu kerasanya enak banget. Kenapa enak banget? Karena mungkin ada yang tahu dan ada yang nggak tahu ya. Kita sebagai asprop juga nantinya punya ruangan khusus gitu di dalam prodi gitu. Itu ada ruangan khusus gitu. Jadi misalkan nih teman-teman biasanya misalkan nanti ya kalau udah offline nih, mungkin kalau udah jam istirahat ke kantin, ke food court gitu, aduh panas kayak gitu, panas. Mending ke ini ruangan Labcom, AC-nya enak. Tapi kan mereka masih online, Pak. Mantap sekali. Jangan diingetin dong Kak, masih online. Aduh. Keren banget. Satu sih kekurangannya di ruangan itu, kekurangannya nggak ada gelas. Itu gue mau minum nggak ada gelas, astagfirullahaladzim. Ada galon, gue cuma bisa ngeliatin doang, itu gak ada gelas. Bawa dari rumah dong Kak. Kira gue tukang catering. Gitu aja sih kalau masalah sharing lah sih. Kalau misalkan dari yang formal-formal kan tadi kurang lebihnya sama sih kayak yang dijelasin sama Bang Irfan gitu. Banyak benefit yang kita bisa dapat gitu. Tapi kalau buat seneng-senengnya itu kita punya ruangan khusus di sana. Iya, benar Kak Yoga itu. Apalagi waktu luang kalau offline tuh lama banget ya jenjang waktunya. Kalau ke food court tuh kan aduh, habisin duit gitu kan. Kayaknya ada suaka untuk bernaung lah. Oke, mungkin dari Iya kan? dari Adam gimana Adam? Sharing-sharing dong. Dari saya, sharingnya kayak gimana nih? Ya, seputar lab lah bagaimana gitu. Ya kalau dari saya sih ya karena belum pernah ngajar offline selama jadi di Labcom, enak juga gitu sebenarnya Kak Agoy gitu. Enaknya kenapa? Enaknya kita bisa belajar bareng sama cutting gitu. Terus bisa ikut-ikut lomba gitu. Sementara kalau kita jadi mahasiswa biasa gitu, gak akan mungkin gitu. Soalnya buat teman circle aja mungkin susah gitu. Bawaannya mabar. Nah, jadi kalau masuk Labcom mungkin gabungnya tuh gimana ya? Bisa agak ngarahin juga lah. Nanti tuh mau jadi apa? Kayak jadi back end atau front end dan lain-lain, kayak gitu aja sih. Jadi nggak akan rugi deh kalau ikut Labcom gitu. Oke, Kak Adam, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari saya pribadi ya. Kalau saya pribadi gitu, dari Labcom ini benefitnya benar-benar luas banget menurut saya. Soalnya untuk saya pribadi nih, kan saya agak malu-malu nih buat berbicara di depan umum gitu kan ya. Sekarang jadi host.
Jadi ketika saya masuk Labcom ini, saya pribadi juga melatih public speaking saya gitu. Jadi saya terbiasa untuk berbicara di depan umum gitu kan. Terus seperti yang udah disampaikan sebelumnya, untuk teman-temannya mungkin ya lebih banyak juga gitu. Dan dari Labcom juga orang-orangnya baik-baik semua sih. Untuk ilmunya gitu lebih terbuka lah. Jadi kita juga lebih paham dan mungkin lebih menguasai untuk materi-materi yang akan berikutnya gitu, akan kita ampu, jadi lebih paham lah. Kalau dari saya sih mungkin segitu ya. Mungkin selanjutnya di sini dari perwakilan peserta Oprek 2020 ya, ada Satya, Natasha sama Hanif ya. Dari teman-teman gimana nih? Ada permasalahan nggak seputar oprek gitu? Atau mungkin ada unek-unek? Kalau saya ada sih Kak. Bisa tuh. Tuh. Saya kan ada ya bilang lagi di sini ya. Jadi Iya, pas lagi pas lagi pendaftaran itu saya ada kendala Kak. Apa tuh? Apa tuh kendalanya? Nah jadi kendalanya kan di surat pernyataan orang tua atau wali itu. Nah jadi di situ di suratnya itu tertulis apabila peserta terkena COVID-19 gitu kan, Labcom itu nggak bertanggung jawab kan. Nah itu sama wali saya itu masih dipertimbangin sampai sekarang belum dikasih gitu. Nah itu solusinya gimana itu Kak? Oke. Boleh yang jawab ya? Iya Kak, silakan. Boleh Kak, boleh. Oke. Kelas dulu. Kalau itu tadi siapa yang nanya? Satya. Satya Kak. Iya. Satya ya. Oke, Satya. Jadi gini loh. Jadi itu surat pernyataan tuh sebenarnya buat kita sih biar formal aja ya. Tapi kalau misalkan emang untuk prokesnya gitu ya kita sih sesuai dengan prokes gitu. Kita nyiapin ruangan pun emang kita udah ya sesuai dengan prokes lah, dengan pembatasan gitu ya, jarak, lalu kebersihan gitu. Terus kita juga pasti waktu oprek tahun kemarin pun kita emang menjalankan gitu loh prokes sebelum kita menggunakan ruangan kita disinfektan dulu, dan itu pun kita emang jalanin gitu. Jadi insya Allah sih gitu nggak akan ada yang kena. Toh teman-teman kemarin yang angkatan 19 nggak ada yang kena kan? Oke, nggak ada. Alhamdulillah enggak. Mungkin boleh ditanya lagi ke teman-teman 19. Kita insya Allah sih persiapkan untuk prokesnya gitu, supaya kita juga nggak mau lah ada kejadian kayak gitu. Cuman itu hanya untuk formalitas aja gitu, nantinya untuk dokumentasi kita gitu. Tapi insya Allah kita usahakan kita maksimalkan kok prokesnya gitu untuk acara ini gitu. Dan kita juga pasti kalau misalkan emang banyak pendaftarnya gitu, pasti kita bagi sesinya. Jadi kita nggak bakalan terlalu banyak orang gitu di dalamnya nantinya. Paling itu sih. Kalau untuk yang itu ya. Iya. Dikit nambahin ya boleh ya? Boleh. Itu yang buat oprek nanti. Kita sih sedemikian rupa kita meminimalisir kayak perkumpulan yang banyak lah. Kita juga kan nggak mau ngambil resiko gitu kan. Karena perkumpulan yang banyak ini nanti menimbulkan resikonya lebih banyak. Nah dari pengalaman kita kemarin, dan juga kemarin kita sudah menjalankannya ya oprek ini dalam situasi pandemi kayak gini. Jadi kita buat beberapa prokes yang mana itu yang pertama ada protokol kesehatannya untuk pribadinya sendiri, yaitu diwajibkan masker, terus juga membawa hand sanitizer, punya face shield boleh pakai. Terus juga kalau dari acaranya sendiri, kita di sini juga membagi-bagi. Jadi satu ruangan itu enggak kita fullkan, kita cuman pengisinya paling 50%, dan sisanya kita taruh lagi di ruangan yang lain. Oh ya, gambaran aja ya, buat di lab komputer ini kita di sini ada 4 ruangan, terus juga ada 1 laboran, yang dimana itu kita bisa manfaatin tuh buat sekat-sekatnya gitu buat peserta nanti. Jadinya insya Allah semuanya akan aman gitu sih. Kalau kita juga jaga kesehatan kayak gitu. Kayak itu sih paling tambahannya kalau tadi saya. Nambahin juga nih ya Kak, saya kan peserta tahun lalu ya. Nambahin juga, jadi kalau kalian masih belum terbayang itu nanti acaranya seperti apa, jadi tahun kemarin tuh ada dokumentasinya di Instagram sama YouTube. Nah kalian bisa lihat di situ benar-benar menaati prokes banget, mulai dari kita datang udah disuruh baris, cuman di barisnya agak jauh, kemudian habis itu pakai hand sanitizer, kemudian masuk ke ruangannya pun hand sanitizer lagi gitu. Dan ketika di ruangan tunggu itu benar-benar jaraknya tuh
jauh gitu, nggak deket-deket banget. Mungkin kalau yang pernah praktikum offline gitu bakal ngerasa beda gitu, karena kalau praktikum offline kan duduknya kan agak deket gitu ya, tapi kalau ini di labnya itu agak jauh gitu, orang tuh jauh. Jadi kemungkinan aman gitu sih. Untuk gambarannya mungkin bisa lihat di YouTube atau di IG Marun Labcom. Itu aja Kak. Ya paling itu sih buat gambaran yang sebelumnya gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti pas hari saatnya udah bisa lebih longgar lagi lah gitu kan. Udah nggak lonjak lagi untuk wabah ini gitu. Ya mudah-mudahan lancar sih sampai dengan hari H. Kita juga masih mengusahakan untuk semuanya bisa mendapatkan izin dan lancar. Kayak gitu sih paling. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab. Gimana Satoya? Apa sudah terjawab? Satoya, Satya maksudnya. Siap. Menurut saya ya udah sih, tapi juga masih ada unek-unek lagi gitu ya. Apa tuh? Keluarin aja. Keluarin. Nah, itu kan yang hari H-nya itu technical meeting-nya kalau nggak salah apa ya, itu yang kumpul-kumpul gitu. Nah, sekiranya itu kalau online itu bisa nggak Kak? Paling nanti mungkin dari panitia dulu aja kali ya. Kalau misalnya online saya sih setuju banget gitu Kak. Boleh jawab ya? Oke, silakan. Jadi untuk rencana boleh offline atau online itu technical meeting, kita harus Kita harus benar-benar pertimbangkan lagi, karena kalau mau offline ya offline semua, kalau mau online semua kayak gitu. Terus kalau dari kami untuk saat ini masih menunggu kebijakan PPKM yang dilanjutkan itu PPKM diperpanjang. Nah, kalau misalnya nanti diperpanjang lagi sampai mendekati hari technical meeting atau hari opreknya gitu, kemungkinan akan online, karena ke labnya nggak mungkin H-1 juga gitu. Nah, nanti kemungkinan setelah PPKM ini kita akan melihat nih, kalau misalnya diperpanjang lagi sampai mendekati oprek, kemungkinan bakal online. Tapi kalau emang kondisinya bisa untuk offline, itu kita bakal offline. Tapi masih banyak lagi pertimbangan yang lain kan, banyak juga ya unek-unek yang dari yang lain gitu, kayak nggak bisa offline gitu, nggak bisa datang ke kampus, ada yang mau pulang kampung. Nah, itu semua hal tersebut kita pertimbangin lagi. Jadi untuk bagaimana teknis ketika oprek nanti itu akan diberitahu lebih lanjut kayak gitu sih. Jadi pada intinya kita kondisional sih, melihat situasinya nanti seperti apa gitu. Kalau misalkan emang memungkinkan kita adakan offline, ya kita offline. Kalau misalkan emang nggak memungkinkan, ya kita online aja gitu. Jadi itu sesuai sama kondisinya aja nanti gitu. Lagian kenapa kita kalau misalkan memungkinkan offline, kita offline aja. Kenapa? Karena teman-teman juga, maksudnya selama 2 semester ini kan memang belum pernah offline juga kan gitu ya. Bahkan mungkin dari teman-teman sendiri belum ketemu gitu satu sama lain gitu. Mungkin dengan adanya offline jadi teman-teman bisa ketemu, bisa ngobrol langsung gitu. Tapi dengan catatan kalau misalkan offline pun ya yang tadi udah dijelasin, kita juga nerapin program prokesnya gitu agak ketat kok gitu. Jadi sama-sama saling menjaga lah. Kita minimalisir adanya sesuatu yang tidak kita inginkan, paling gitu sih. Oke, ada yang ingin menambahkan atau udah cukup? Kalau saya udah cukup sih. Oke. Tapi ada yang ingin tanya lagi nggak gitu? Iya, dari Satya gimana? Ada unek-unek lagi kan nih? Tanggapannya. Ya, Maksudnya tanggapannya gimana? Sih. Jadi mungkin nggak apa-apa nih Kak, nanya lagi boleh gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Oh ya. Kalau yang tadi itu udah selesai kan? Mau nanya yang lain lagi jadi. Ya tadi sih pada intinya kita juga ngelihat situasi lagi sih. Kita juga nggak bisa memaksakan keadaan kalau misalnya emang benar-benar nggak mungkin. Yang itu sih kesimpulan dari yang tadi. Oke, ada lagi tadi tanya satu lagi apa? Satu lagi sih saya kalau misal ya Kak, kalau udah jadi asprak gitu ya. Nah, kita kan itu ngajar sekaligus kuliah. Nah, itu untuk membagi waktunya itu gimana ya? Kadang saya ini cuman kuliah aja nih dari semester 1, semester 2 itu bahkan saya yang dulunya suka ngegame sekarang udah ya jarang lah ngegame karena ketumpuk sama tugas gitu. Nah, itu gimana caranya itu Kak? Ini kayaknya unek-unek semua yang daftar nih kayaknya nih kalau masalah ini. Mungkin boleh saya jawab ya. Kalau itu sih
sebenarnya balik lagi ke diri teman-teman masing-masing sih sebenarnya itu. Ini kalau ini saya aja ya, pengalaman saya pribadi gitu, kalau misalkan untuk membagi waktunya sebenarnya sih simpel-simpel aja gitu. Terus kita pun membagi waktu ngajar pun ya itu dengan kesepakatan bersama gitu. Nantinya dilihat dari waktu kosongnya teman-teman gitu. Ya mungkin teman-teman juga nggak bisa egois gitu, pengen main game terus ya nggak bisa gitu. Nantinya juga kan teman-teman punya tanggung jawab gitu kalau misal nanti masuk ke Labcom gitu ya kan. Tapi tanggung jawab yang teman-teman pegang ini nantinya nggak bakalan ngerugiin teman-teman loh gitu loh. Soalnya kenapa teman-teman dengan ngemban tanggung jawab yang nanti teman-teman di Labcom nanti kalau misalkan teman-teman masuk, teman-teman juga sambil mengasah skill teman-teman gitu di Labcom itu sendiri. Dan kalau misalkan bagi waktunya gimana? Misalkan nih, sebagai contoh, hari Senin teman-teman ada kuliah di jam 8, lalu jam 10 gitu, sama sore jam 4. Nah, untuk jadwal misalkan mengajarnya teman-teman ngisi praktikum gitu, lecturing di praktikumnya itu diisi dari setelah teman-teman kuliah gitu. Misalkan di situ berarti kalau misalkan jam 8 jam 10 semisal ya, jam 8 jam 10 berarti nanti kosongnya dimulai dari jam 11 mungkin ya, beres istirahat lah jam 1 sampai jam 3. Nah, teman-teman diisi ngajar di situ gitu. Dan untuk pengerjaan tugas, nah ini lebih penting nih teman-teman. Kalau sebisa mungkin teman-teman jangan nunda tugas di nanti-nanti. Nah, setelah dosen ngasih tugas atau apa gitu, kerjain aja langsung setelah perkuliahan gitu. Misalkan di malam harinya gitu. Nanti teman-teman kerjain aja di situ. Saya juga masih sering main game kok gitu. Saya masih kayak main ML gitu, masih Dota juga masih. Tapi mungkin kepangkas waktunya untuk main game gitu. Jadi jangan takut kehilangan waktu lah. Karena waktu yang teman-teman hilangin buat di sini itu worth it lah ya. Pasti kalau kita disebut ya worth it lah gitu. Kehilangan waktu di sininya bakalan worth it buat teman-teman nantinya ke depannya gitu. Paling itu sih kalau dari saya. Tapi tenang, masih bisa main game kok. Masih bisa main game. Iya, slow. Fauzan Kalau saya boleh ya, masih bisa pacaran ya Kang. Waduh. Aduh. Saya boleh sharing. Gue boleh sharing kan nih? Gue boleh sharing. Kayaknya relate aja. Boleh. Enggak. Kayaknya relate aja tadi yang pas pertanyaan ini loh. Kayak bagi waktunya gimana sih? Ini kayaknya relate aja, gue kayak flashback aja gitu, kayak ke dulu aku ya gue juga mikir gini sih, gue juga mikir kayak gini, kayak kalau gue ikut Asprak, gue gimana ya bagi waktunya, apalagi itu online, kebetulan nih rumah gue juga jauh gitu kan dari kampus, dan gue juga nggak ngekos gitu, gue PP. Nah di situ tuh gue kayak kuliah aja tuh kayak biasa, kayak mahasiswa biasa, kupu-kupu lah, anak baik anjay. Kayak gitu lah, kayak kuliah biasa aja. Gue nggak mau nyebut nolep. Apa aja gitu aja. Apa aja gitu aja sih, maksudnya kayak kuliah kayak ya udah berangkat kuliah, kampus balik, berangkat kuliah, kampus balik. Gua mikir sih, maksudnya kayak gue kayak boring banget ya kuliah gini. Gue juga sih sempat kepikiran gitu kayak mau ikut UKM apa ya. Tapi balik lagi, gue tuh mikir waktunya gimana kalau gue ikut UKM atau dan lain-lain gitu kan. Sedangkan gue di kuliah aja mungkin semester 2 udah mulai kerasa lah ya, kayak udah banyak tugas, apalagi nanti semester berikutnya gitu kan. Nah di situ tapi ada titik balik nih yang dimana sampai gue pengen nih ikut Labcom, daftar Labcom sampai akhirnya keterima sampai sekarang ini. Titik balik ini gue kan praktikum ya, kebetulan dulu tuh praktikum offline gitu kan, gue bisa lihat langsung lah gitu kan, kayak gue ke lab terus ngeliat Asprak tuh ngajar gitu kan. Dulu tuh gue nggak tahu tuh Asprak, gue dulu taunya itu pengajar di asisten praktikum itu dosen juga, tapi sering waktu gitu kan berjalan, gue nanya-nanya lah gitu kan, kok nih pengajar dosen kok muda gitu kan, ada yang ganteng, ada yang cantik gitu kan, kok muda, dan ternyata aja sharing aja ya, ternyata itu tuh mahasiswa juga yang di semester atas cutting. Nah di situ gue udah merasa kayak anjir kan ya, gila, kuliah abis itu nge-Asprak gitu kan, kayak punya titel asisten dosen tuh menurut gue pride banget sih, kayak
asisten dosen tuh kalau lu ditanya gitu ya kan lagi di kampus, gue ngebayangin aja gitu dulu kan. Gue lagi di kampus gitu kan, gue apalagi asdos tuh outfitnya beda ya. Warna outfit kita tuh apaan sih? Marun ya? Marun. Iya, marun. Ya itu beda sendiri aja gitu kan. Kalau PDH buat mahasiswa biasa kan, yang Ilkom kan bisa hitam sama ungu gitu kan. Nah ini gue lihat tuh marun sendiri gitu kan, beda sendiri gitu warnanya. Habis itu di sini ada kayak nama, terus kayak di belakangnya laboratorium komputer gitu kan. Wah anjir keren kali ya kalau gue pakai kayak gitu kan. Apalagi kalau ditanya gitu kan sama mahasiswa gitu kan, lu lagi sibuk apa? Gue lagi nge-asdos nih, gila DMS-nya kan. Nge-asdos gitu, gue jadi asisten dosen. Kebanggaan. DMS-nya positif ya. DMS-nya positif, jangan traveling Anda. Iya. Positif, jangan traveling. Iya, maksudnya kayak apa ya? Kayak punya pride sendiri aja gitu kan. Oke lah, gue coba daftar tuh. Kebetulan pas angkatan gue ada pembukaan open recruitment. Nah, tetapi dulu tuh gue masih mikir-mikir juga. Mikirnya dalam artian, gue bisa nggak ya? Gue sanggup ya asdos. Gue pengen nanya di sini teman-teman nih yang peserta nih kayak Natasha, Satria ya? Satya ya. Terus satu lagi siapa? Hanif. Yang join Ada satu lagi. berdua. Ya berdua doang. Lu tuh lulusan SMA apa SMK sih kalau gue tahu dulunya? Saya SMA. Oke, SMA sama. Terus ya satu aja. Halo. Saya Hanif. Oke. Pokoknya gitulah ya. Nah, gue minder lah ya. Suara gue masuk gak sih? Suara gue masuk kan? Masuk, Kak. Tes. Oke. Ya, kayak gitu kan. Gue lulusan SMA. Gue juga punya nih basic komputer gitu kan. Tapi gue gegayaan gitu kan. Pengen jadi asdos gitu kan. Yang ngajarin mahasiswa gitu kan. Jadi gue punya apaan sih gila gitu kan. Gue cuma lulusan SMA yang SMA-nya IPA juga, gak ngerti itu namanya coding, gak ngerti itu ya namanya sit out sit in pada awal ya gitu kan, gak ngerti lah namanya dunia komputer gitu kan. Tiba-tiba gue kuliah, gue masuk IT, semester 2 ada open recruitment, gue mau tuh jadi dosen, jadi asdos gitu, asisten dosen. Karena ya itu gue ngeliatnya awalnya ya awal pride aja gitu kan. Nah gue daftar, nah pas di oprek itu banyak sih pengalamannya tuh, kayak ya banyak lah ya, teman-teman juga yang udah ikutan pasti tahu lah ya gimana gitu kan. Pas oprek jujur aja sih gak nyesel sih, maksudnya gak nyesel dalam artinya kita udah ikut oprek, pengalamannya udah luar biasa menurut gue nih. Soalnya gue ada beberapa pengalaman yang gue udah dapat gitu dari lain-lain, baik itu UKM dan lain-lain gitu kan. Gue ikut, terus gue kebetulan juga di situ sih antara yakin gak yakin sih. Ya pas hari pengumuman, pokoknya hasilnya apa aja gue terima gitu kan. Nah, akhirnya gue keterima gitu kan, jadi asisten dosen. Dan ternyata apa yang gue pikirin dulu gitu ya, kayak gue kuliahnya nanti keganggu, nanti gue jam waktunya nanti gue keganggu, atau mungkin gue bagi waktunya gimana, rumah gue jauh, gue PP, capek kan nanti. Ternyata pas udah dijalanin gitu ya, ternyata nggak yang seperti apa yang lu pikirin gitu. Di sini tuh yang gue rasa gitu ya, buat pemakaian waktu, oke, kita sibuk di sini, oke, kita beberapa waktu yang apa ya, kayak spend lah buat kita di Labcom ini, tapi worth it menurut gue. Kenapa sih worth it? Apa ya, kayak pengalaman hal baru aja gitu ya buat gue gitu, kayak ngajar, kayak ngomong di depan mahasiswa atau banyak orang gitu kan, kayak kelatih banget gitu gue di sini gitu kan. Nah di sini gue ngerasanya kayak apa waktu yang gue luangin di sini, walaupun mungkin kepangkas nggak kayak dulu lagi, tapi gue bangga aja gitu, kayak masih punya pride aja gitu, kayak wah anjir gue nih jadi asisten dosen nih, berarti gue dikasih tanggung jawab nih sama dosen untuk ngajar mahasiswa kayak gitu. Terus juga kayak mungkin kayak capek kayak gitu, pasti lah capek, gue juga manusia gitu kan, gue juga masih ada rasa capeknya, tapi kayak kebayar aja gitu kan. Kayak capek itu kayak kebayar, kayak ngasih tahu ke orang tua lu gimana sih, kayak ma pak aku keterima jadi asisten dosen. Itu kayak buat orang tua gitu kan, kayak mungkin kita belum bisa ngasih apa-apa ke orang tua kita, tapi dengan kita ngasih apa ya, kayak gitu aja orang tua seneng gitu. Pengalaman gue dulu tuh gitu ya, orang tua gue seneng gitu kan. Mungkin juga teman-teman nanti yang bisa ikut sini bisa kayak gitu juga gitu kan. Jadi menurut gue ya, buat yang waktu ke spend itu mungkin worth it sih
bagi gue. Soalnya apa ya, gue juga masih bisa me time loh kan, masih bisa main game juga, dan gue juga masih bisa dapat waktu yang gue gak bisa dapat di kuliah biasa. Kayak gitu sih kalau dari gue. Lagi panjang lebar ya. Enggak. Gue mau nanya juga dong ke teman-teman angkatan 19 nih yang ada di sini. Kalian masih bisa ke warnet kan? Bisa Kak, masih luang banget sih. Iya, paling sekedar info aja ya. Kalau kayak saya, kayak Adam gitu kan, tipe-tipenya anaknya gaming gitu kan. Jadi kayak tiap malam tuh atau tiap hari tuh bisa 4 jam sehari gitu main gamenya, ya nggak akan keganggu juga. Udah kayak minum obat ya, 4 jam sekali. Tanda. Yang pasti apa ya? Yang pasti apa ya? Enggak yang kayak teman-teman pikirin kok waktu padatnya gitu. Mungkin ada beberapa hari nanti yang padat, tapi banyak juga yang luang gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir lah. Soalnya itu kan nanti juga dibagi-bagi penjadwalannya gitu loh. Jadi gak usah takut banget nih kayaknya. Oh gitu, teman-teman gak bakalan megang semua kelas kan nantinya gitu. Itu dibagi-bagi juga supaya porsinya pas gitu. Teman-teman biar gak terlalu capek gitu loh. Kita juga mikirin. Dan kalau mahasiswa libur, kita juga libur kayak gitu. Jadi kita ya kayak ngisi waktu di pas kuliah aja sih, kegiatan selain kuliah kayak gitu sih teman-teman. Sama satu lagi teman-teman, ini kan nantinya manfaatin waktu kosong, tapi di waktu kosong ini teman-teman isi dengan misalkan belajar gitu ataupun nantinya lomba gitu. Nah teman-teman dapat income kok dari situ, dapat income kok, biarpun enggak besar, tapi itu ada income-nya gitu. Senang nih gue kalau udah bahas kayak ginian. Kang mau nanya dong. Boleh. Hanif ya? Boleh. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanif dari kelas C angkatan 20 ya. Punten di sini saya mau tanya, mungkin ini perwakilan dari teman-teman juga ya yang mau dan masih bimbang untuk daftar Asprak gitu. Kebanyakan dari teman-teman angkatan saya ini bilang, aduh jadi Asprak mah harus pintar kayak gini. Aduh gua nggak bisa ngomong nih kayak gini. Boleh nggak Kang dikasih kayak wejangan gitu atau apa ya kalimat-kalimat yang bisa membuat pikiran mereka berubah gitu tentang Betul sekali. Itu. Oke, glad banget. Oke. Glad banget. Ini mikrofonnya Siapa nih yang jawab? Boleh, gue nggak kalau masalah ini enak banget nih ngejawabnya nih kalau kayak gini. Kalau apa sih masalah tadi apa? Gue nggak bisa apa gitu. Harus pinter gak Kak? Jadi apa harus pinter kayak gini? Iya buktinya tadi gue. Istilahnya apa ya? Ini klasik sih kalau kata gue, pertanyaan kayak gini tuh tiap angkatan pasti selalu ada pertanyaan kayak gini gitu. Ketika mau daftar gitu. Yang gue pasti ini, lu punya apa ya kemauan untuk maju aja sebenarnya itu udah cukup buat kita gitu. Udah cukup. Lu nggak harus pinter itu bisa diasah kan. Maksudnya pengetahuan itu bisa diasah dengan lu nantinya belajar selama lu mau belajar. Nah makanya itu kan lu mau maju aja itu udah cukup karena lu mau belajar nantinya. Dan nanti pun lu bisa gitu. Sebagai contoh nih, gue ambil contohnya Rifan aja ya. Rifan dulu tuh yang Rifan bilangnya contoh lah nggak bisa ngoding gitu kan, nggak bisa ngoding gitu. Tapi setelah beberapa semester Rifan udah bisa buat web full dengan back-end-nya, ya kan? Rifan udah bisa menguasai beberapa framework gitu untuk pembuatan web gitu. Dan nanti pun di dalam pun kita ada apa ya? Kalau bisa disebut orang-orang dengan spesialisasi tertentu gitu. Dan ada yang emang orangnya yang emang pintar ngomong, ada gitu. Nanti kan teman-teman juga diasah di situ, dibantu gitu. Jadi teman-teman makin lama makin bisa gitu. Nantinya untuk public speak, untuk ngodingnya itu sendiri. Dan sebenarnya nggak harus selalu ngoding, teman-teman jago desain gitu, tertarik sama graphic design, ya boleh, kenapa enggak? Itu salah satu bakat juga kan. Bukan berarti masuk ilmu komputer teman-teman harus jago ngoding, harus ini, enggak kan. Makanya teman-teman masuk ilmu komputer berarti teman-teman ada kemauan untuk apa ya, yang tadinya ya memang sih salah jalurnya gini,
teman-teman kira nggak ada matematika, nggak taunya isinya matematika semua. Ya itu kan bagian dari komputer kan emang komputerisasi itu emang matematika kan. Tapinya balik lagi ke teman-teman, kalau emang teman-teman udah nyebur, jangan tanggung, udah sekalian nyelam gitu loh. Nanti juga teman-teman pasti bakalan bisa sendiri gitu. Nah, sama kayak di sini gitu. Teman bilang harus pintar, harus apa? Apa ya? Kalau buat saya sih bukan pintar, teman-teman mau jadi ahli gitu, pengen jadi ahli di bidang ini gitu, ya itu aja udah cukup gitu. Selama teman-teman mau fokus gitu, mau ngejar gitu, pasti banyak yang bantu di sini gitu loh. Kayak kadang mungkin mau bantu bisa kan gitu. Jadi jangan berpikir teman-teman harus pintar kalau misalkan mau jadi asisten praktikum ataupun asisten dosen. Yang penting teman-teman ada kemauan gitu nantinya. Dan kita pun bakalan ngebantu gitu teman-teman buat berkembang ke depannya gitu loh. Jadi jangan skeptis. Jadi biasa aja sih. Kalau emang teman-teman mau ya daftar gitu. Selama teman-teman ada kemauan gitu buat maju ke depannya gitu, berkembang. Yang itu sih. Tadi siapa? Hanif? Iya, saya. Berarti intinya harus ada kemauan tuh itu yang paling pertama ya Kang ya, daripada jelas, yang lain. sekali. Betul, jelas banget. Iya. Nah kalau gue juga kemarin kalau nggak mau juga pasti nggak bakal masuk kan gitu kan. Iya. Jadi untuk penilaiannya pun bukan hanya kena pinter aja ya, mungkin ada misalkan bakat lain gitu, atau misalkan speakingnya pinter kayak gitu kan ya. Yes. Ya. Ya. Nih, makanya nih teman-teman gua nih yang Bang nih guru ikut terus lu kayak tahu satu. Iya lu baca ini banget anjir. Jangan cuma gara-gara apa namanya online terus selama setahun lu masih kayak anak SMA, lu banyak mikir gitu. Jadi ayolah. Semoga nih teman-teman gua nih yang yang dari ini ada motivasi lah kayak gitu ya untuk ikutan aspa kayak gitu. Karena sayang banget ya Kang ya. Sayang banget kalau misalkan kesempatan ini sekali seumur hidup jadi manfaatin. Nah itu ini bener-bener kesempatannya cuma sekali sih. Bener-bener kayak lu kalau udah lewat ini ya udah, jadi gak ada kesempatan lagi lu bisa jadi aspak gitu. Kadang sih ya gitu, soalnya gitu ya teman-teman gue juga gitu kan yang dulu yang gak sempat ikut jadi asprak gitu kan, karena dulunya emang gak mau. Kadang-kadang juga kayak anjir ya gue nyesel ya tuh gitu, gue jadi asprak gak ya, daftar dulu aja lah gitu jadi asprak, keterima nanti ya gimana nanti, soalnya ternyata nggak harus dituntut harus pinter gitu, nggak harus yang IPK-nya 4,00 gitu kan. Ternyata ya orang biasa-biasa aja yang kayak gue ini juga kalau kita mau tuh bisa gitu, kayak gitu sih macam tuh. Oh iya, sama satu lagi, siap. ketika angkatan kita ya kan ya, angkatan kita oprek gitu, kita ngedaftar gitu, ada yang IPK-nya 4,00 tapi dia nggak lolos gitu loh. Ada itu nggak lolos. Ada. Wah, bisa gitu ya. Temen gua kenal, temen gua gitu, gua kenal. Kadang ngobrol gua juga. Dan itu nggak lolos. Wah, mungkin ada penilaian tersendiri, makanya gua bilang lu nggak harus pinter, yang penting lu mau gitu. Jujur aja Kak, sebenarnya saya juga awalnya agak ragu sih, soalnya kayak yang tadi udah dibilang kan, saya juga dari SMA jurusan IPA. Saya benar-benar nggak ada sama sekali dasar perkomputeran lah, coding gitu, bahkan nyentuh PC aja jarang banget gitu, jarang banget. Cuman karena apa ya, saya ngerasa juga kalau misalkan kita join kayak gini kan pasti ada teman-teman dari cutting gitu kan, kita juga bisa dapat pengalaman dan juga dapat bisa dibantu gitu kalau misalnya ada yang kita kurang paham gitu, mungkin kita bisa nanya ke cutting gitu. Nah, jadi saya kayak ngeberaniin diri juga gitu buat ngedaftar gitu. Cuman ada nggak sih Kak kalau boleh tahu gitu, misalkan poin penting apa sih gitu yang bakal diambil di seleksinya, kan ini kan kita bakal ada seleksi dulu kan. Nah kira-kira soalnya mungkin ya teman-teman juga bakal mikirnya kan di sini ntar seleksinya bakal ada kayak codingnya atau apa gitu, mungkin banyak yang takut nggak bisa ngejawab atau gimana gitu. Kayak saya juga sebenarnya rada takut, saya kurang bisa gitu ngejawab buat kayak coding segala macam gitu. Takut di tesnya begitu. Iya, takut di tesnya gitu. Kira-kira apa, ada nggak poin yang bisa kita bikin teman-teman yang lain yang ragu tuh biar yakin gitu, oh saya punya kelebihan di sini gitu, jadi saya berani buat daftar gitu. Nah, ini pertanyaannya bagus sih. Nah, buat ini ya gitu ya. Jadi kita sih nggak harus, teman-teman balik lagi gitu ya, nggak harus selalu jago coding terus jago matematika pun
boleh gitu kalau misalkan teman-teman SMA gitu IPA berarti jago dong matematikanya minimal lah ya gitu ya, matematikanya ya itu juga kepaket. Komputerisasi kan di belakangnya itu kan emang matematika, algoritma pun itu emang dari matematika kan gitu. Jadi apa ya, teman-teman yang tadi dibilang gitu bisa graphic design tapi gak ada mata kuliahnya gitu, ya nggak apa-apa, tonjolin aja gitu desainnya teman-teman, terus jadi portofolio, tampilin ke kita gitu nantinya. Jadi emang kemampuan teman-teman yang emang menurut teman-teman jadi kelebihan teman-teman di situ gitu, tampilin aja sama teman-teman gitu. Jadi jangan ragu buat jadi diri sendiri gitu loh. Nantinya kan maksudnya yang menilai kan emang kita kan gitu kan, dari tim asisten yang udah ada sebelumnya gitu ya, yang udah masuk gitu, itu penilaian kan dari kita, dan poin nilaiannya pun emang apa ya, enggak cuman di situ doang gitu, ada kayak dari attitude teman-teman gitu, kesehariannya teman-teman kayak gimana gitu, itu jadi penilaian kita. Jadi poinnya nggak cuma satu dan nggak harus di situ doang gitu. Jadi apa ya, saran gua sih jadi diri temen, jadi diri sendiri aja gitu teman-teman. Jadi jangan rekayasa teman-teman jago inilah, nanti misalkan teman-teman kan disuruh masukin CV ya nanti ya. Nah di CV tulis aja gitu teman-teman bisa apa gitu, misalkan emang jago graphic desainnya, terus teman-teman misalkan jago public speakingnya, bisa berapa bahasa gitu, misalkan bahasa Inggrisnya udah proficiency gitu ya, udah proficiency gitu, jadi lancar gitu, ya nggak apa-apa, tunjukin aja situ kalau itu kelebihan teman-teman gitu. Jadi jangan beranggapan penilaiannya harus jago ini, jago ini. Yang penting teman-teman punya kelebihan, tunjukin ke kita gitu, kelebihan teman-teman apa gitu. Sebenarnya itu aja sih. Jadi nggak ada penilaian khusus ya teman-teman ya untuk jadi ini gitu, jadi asisten gitu. Yang penting teman-teman kan dilihat dari progresnya nanti ke depannya. Itu cuma jadi acuan kita doang kok, nilai acuan kita doang buat tes ya. Ya pengalaman Oke, aja Kak, sih. paham. Ya pengalaman boleh sih, cari pengalaman kemarin oprek. Sering pengalaman oprek seru. Kalau kemarin sih gue apa ya, kayak ada beberapa tes kan tentang kode gitu. Kalau tes suara gue masuk gak? Masuk gak? Kalau suara gue masuk gak? Masuk. Tadi masih bahas topik yang apa, yang tes gitu ya. Nah dulu tuh kalau pengalaman gue ya, dulu pas tes oprek ya kan, tadi gue dijelasin ya background gue kan, gue nggak, masih dari nol lah gitu kan, gue ngoding tuh masih dari nol ya, anak SMA gimana, siapa yang tahu sih gitu kan, kayak ngoding gitu. Nah pas tes oprek pun sama, gue kayak ada tes, kalau dulu tuh ada tes ngoding gitu. Nah di tes ngoding itu gue nggak bisa, asli gue nggak bisa running, gue nggak bisa gue nggak bisa nyelesain soal yang beri lah gitu kan. Dan di situ gue juga sempet bingung gitu kan, oh anjir kelar lah gue kan, maksudnya beres kelar lah gitu kan. Nah di situ kan udahlah, gue beres itu balik kayak di situ ya, besok kan masih ada tes lagi. Nah ternyata tes berikutnya ini, nah teman-teman bisa nih maksimalin gitu kan, yang bener. Teman-teman ngerasa pede nih di sini, atau mungkin nanti di tes yang berikutnya. Nah jadi jangan sampai teman-teman gara-gara cuma satu tes doang teman-teman jadi kayak minder, atau mungkin nggak semangat gitu ya, jadi kayak menutup pintu lah teman-teman buat daftar gitu. Jangan sampai pikiran kayak gitu. Soalnya di sini kita juga nggak cuma nilai 1 poin atau mungkin harus perfect semuanya gitu kan ya, kita juga mungkin nilainya plus minusnya lah gitu kan, kita juga mempertimbangkan kayak gitu. Itu sih pengalaman gue sih kayak gitu. Nah kalau Kak Adam terus kayak angkatan 19 kemarin gimana nih pengalamannya? Dari saya di peserta kan ya. Nah ya Kak Adam gimana tuh Adam? Gua kan ya aspek algo kan ya. Nah jangan salah nih ya, waktu oprek kemarin program gua nggak jalan sama sekali. Dari level bawah sampai level atas itu nggak jalan, nggak tahu kenapa gitu, mungkin panik atau gimana gitu. Nah di situ tuh meskipun gua gagal gitu ya di algo gitu, nggak running gitu ya. Nah di situ tuh gua nunjukin di tes yang lain gitu, gue nunjukin kalau gue itu nanti pasti bisa keterima di Labcom ini, dan benar aja sekarang keterima gitu di Labcom. Terus udah sih itu aja kalau dari gue. Oke, kalau dari saya nih ya, saya juga kendalanya di sesi ngoding sih. Walaupun saya asprak algo gitu ya, waktu sesi ngoding tuh
ngelihat yang lain gitu kan, kayak wah si keyboardnya berisik nih, kayak yang serius banget. Aduh itu sempet down sih sebenarnya itu. Tapi saya sendiri berusaha lah buat bikin program yang jalan. Udah bikin program, waktunya udah dikit lagi, tapi tetap si programnya banyak yang error. Akhirnya mau gak mau ya seadanya gitu kan ya. Tapi di tes berikutnya saya maksimalin banget tuh untuk menutup tes yang codingan ini gitu. Kayak gitu sih kalau dari saya buat tes yang ngoding itu. Mungkin dari yang lain, Kak Ojan atau Kak Yoga? Kalau dari gue juga sebenarnya untuk di tes algoritma nggak boleh sama lo, nggak boleh sama. Nggak benar Lo boleh sama lo di algoritmanya. Boleh jalan. Dengerin dulu, Oh iya. hampir setengah waktu tesnya itu belum ngisi sama sekali tuh. Nah, terus kan ada ini kan, ada Kanto kan, kayak ngebantuin gitu. Terus ya walaupun ujungnya nggak jalan juga, tapi maksudnya ya setengah jadi lah gitu. Berarti hanya situ doang gitu. Iya, pada intinya mah apa ya? Iya. Jangan takut lah gitu kan. Ya kita juga di sini nggak semuanya itu pas oprek itu mulus ya kan. Kita juga ada drama-dramanya lah gitu kan. Ada drama yang bisa, ada drama yang kayak minder, ada yang drama anjir dah kelar gitu kan. Kayak gue juga sempat patah semangat. Apalagi gue pas yang ngoding itu mati lampu juga, mati listrik gitu kan. Ya udahlah gitu kan, makanya itu yang bikin down. Tapi ya karena tekad, terus karena emang kita juga pengen gitu kan, karena kita juga berusaha, ya akhirnya ya kita sampai di sini, sampai di saat ini lah jadi asisten praktikum kayak gitu. Pokoknya seru lah, oprek lah, pengalaman banget lah. Iya. Pengalaman banget. Kalau dari gue sih ketika oprek kemarin tuh, gue tuh tipikal orang yang nyantai gitu. Jadi nyantainya gue itu ada persiapan gitu. Jadi gue nggak, ini misalkan besok ada sesi tes algoritma, gue nyantai, tapi gue mempersiapkan gitu. Kayak ya minimal lihat YouTube beberapa materi gitu. Juga sama kayak peserta tahun kemarin gitu, lulusan SMA, IPA, dan baru tahu ngoding itu ketika masuk kuliah gitu. Nah, tapi pikiran gue itu gue harus nyantai biar gue nggak stres gitu, biar gue nggak panik apa gitu. Jadi gue persiapin. Nah, alhamdulillahnya di tes algoritma itu gue bisa menyelesaikan 2 kasus gitu. Tapi di tes statistika dan matematika gue kerjain pasti dikerjain. Tapi itu jawabannya. Nah, tapi mungkin sedikit aja gitu ya, semuanya kalian nanti ya, kalian harus bisa tanggungin gitu jawaban kalian gitu. Kalian harus bisa ngejelasin dari jawaban kalian gitu. Natasha ya? Siapa tadi namanya, lupa? Natasha, Kak, benar. Oh ya benar. Ya gitu. Jadi jangan takut. Oke, Kak. Ada lagi? Tadi mau nanya cuma lupa aja mau nanya apa ya. Ada. Udah di depan lidah itu. Ini bang, gue mau ngasih jawaban juga tadi soal pertanyaan ya tadi soal bagi waktu gitu. Kalau gue sih, kalau tentang bagi waktu ya ketika gue udah masuk Webcom ini, pasti mungkin pikiran kalian itu kalau kita misalnya ngomong membagi waktu itu pasti membagi waktu kemarin ya gitu, ketemu teman gitu. Pikiran gue ketika masuk Webcom itu pasti kan di dalam Webcom itu ketika gue masuk ada asisten praktikum di angkatan atas gue gitu. Nah gue itu melihat mereka itu nggak sebagai cutting gitu, tapi sebagai teman gitu. Jarang ada cutting asisten praktikum di atas gue yang gue ledekin gitu, banyak main bareng gitu. Nah jadi kemarin itu waktu main gue itu nggak hilang gitu, justru gue ada main lagi gitu lah ya. Ya itu sih mungkin Bang Ivan moga nggak kapok lagi diledekin. Parah sih asli ini bahan. Aduh kan keluar. Ya Allah jangan julid. Gue mah berasa kayak bukan cutting sumpah dah. Ayo Kang, mau tanya. Ya silakan Hanif. Halo, jelas ya suaranya ya? Jelas. Oke, ini Kang Punten mau tanya untuk apa ya? Angkatan itu kan otomatis kan kayak saya angkatan 20 ya. Nah, untuk angkatan 20 ini kalau 19 kan diterima 8 ya Kang ya. Nah, kalau misalkan angkatan sekarang ini masih sama kayak dulu atau memang berbeda gitu Kang untuk penerimaannya begitu Kang? Dapur. Itu nanti disesuaikan lagi sama kebutuhan sih, kita juga jadi nggak tahu lah kita butuhnya berapa. Ya nggak? Kita juga tahu punya berapa. Jadi belum pasti tuh, Iya. untuk itu belum pasti. Belum Jadi pasti. nyesuaiin Belum nanti. pasti.
banyak faktornya yang disesuaikan. Sesuai. Oke, siap siap. Disesuaikan. Iya. Ya pasti mah udah sing penting yakin lah gitu. Yang penting yakin lah. Ini juga sih Sing penting yakin gitu. mungkin teman-teman kalau pas gue saya tentang oprek ini mungkin pada ingat kali satu-satunya omongan gue itu jangan mikirin terima nggak terimanya gitu, mikirin ngejalanin aja dulu gitu, jangan langsung mikirin hasilnya gitu. Iya. Soalnya ya iya sih masa gue juga pas bukan karena gue udah masuk gitu. Ini ya open gue aja gitu setelah ikut oprek. Wah, anjir gila, ini pengalaman banget gitu kan. Kayak kita bener-bener kayak oprek dulu tuh zaman gue kan mungkin beda-beda ya. Tapi zamanan gue tuh kayak seminggu gitu kan. Oprek tuh seminggu kita tuh ikut beberapa kali tes gitu kan. Nah udah tes terakhir aja tuh pas sudah pengumuman di sininya. Yang penting gue kemarin tuh udah kayak bener-bener ngelakuin yang terbaik. Juga kayak pengalamannya tuh bener-bener gak didapat lah. Gue belum dapat pengalaman itu gitu ya. Di luar kampus gitu maupun di dalam kampus gitu kan. Kayak pengalaman berharga banget sih kalau buat gue. Kayak gitu sih maksudnya. Jadi ya lebih tenang aja jadinya. Jadi nggak mikirin saingan kita berapa. Nggak mikirin kita terima atau gimana gitu. Yang penting udah ngelakuin yang terbaik. Siap. Karena setiap perjuangan pasti ada hasilnya Kang ya. Pasti ya membuahkan hasil namanya gitu. usaha. Iya walaupun kita harapkan setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik. Kuat anjay. Kan kalian pun sampai detik ini udah dikatakan sebagai pemenang gitu, menang lagi kalian tuh menangin mental kalian gitu. Mungkin banyak di luar gitu teman kalian tuh yang lebih pintar gitu, tapi apakah berani mendaftar? Pintar tuh. Gila mental ya. Yang main mental bos. Yang main mental bos. Ya pokoknya kalau buat gue pribadi gitu ya, gue nggak rugi sih dan nggak nyesal juga. Walaupun nanti akhirnya gue nggak keterima gitu pada pas waktu itu ya, gue bener-bener nggak ini sih, maksudnya nggak nyesel lah gitu. Kayak gitu sih, apalagi dulu banyak banget sih kalau di angkatan gue yang online offline tuh banyak banget ikut asli. Iya, ini juga mungkin karena online kali ya, jadi ya. Soalnya kita aja belum belajar offline. Ya mungkin karena online, mungkin karena suasananya juga beda begitu kan, sama mungkin gitu kan. Kayak suasana kampusnya tuh masih belum kerasa begitu, suasana masih suasana rumah gitu kan. Iya, jadi, mungkin kayak vibes yang kayak pengalaman gue tadi ceritain mungkin belum dirasain gitu kan buat teman-teman. Tapi kalau gue lihat sih peluangnya gitu kan, peluangnya nih buat teman-teman gitu kan. Salah nih gitu kan, teman-teman masih punya kayak anjir yang lain-lain masih pada ini nih, gue punya chance nih bisa masuk di Labcom gitu kan. Ya mudah-mudahan setelah mungkin podcast ini ya, mungkin teman-teman yang lain bisa lihat ya, mungkin bisa merasakan lah apa yang kita rasain dulu, juga bisa ngebayangin lah, minimalnya ngebayangin lah gitu kan. Di abstrak tuh gimana sih, vibes-nya kayak gimana sih, ya mudah-mudahan gitu ya. Habis oprek dong. Habis podcast ini gitu kan, teman-teman bisa lebih terbuka lagi lah tentang Labcom ini. Ya kita juga paham sih maksudnya suasananya beda lah, nggak kayak dulu gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Co-host. Oke, Karifan, terima kasih. Co-host, gimana? Atas sharingnya. Jangan tidur dong. Jangan tidur dong. Enggak dong. Jangan tidur dong. Aduh. Masih aktif masih. Oke, aktif Bun. Oke. Lanjut ya. Ya gimana nih dari masih ada pertanyaan nggak nih kira-kira nih dari teman-teman atau unek-unek ini nih? Kalau saya sih udah nggak ada Kak, dan terima kasih tadi untuk saran-sarannya. Oke, mudah-mudahan kasih motivasi lah buat saya. Gitu sih, mudah-mudahan motivasi teman-teman sih. Semoga aja kegiatan kita malam ini ya bisa membuahkan hasil lah. Bisa merekrut banyak. Amin. Loh, bisa ngubah pikiran-pikiran mereka lah gitu. Soalnya sayang banget kan yang daftar masih 10 gitu. Aduh, gak kayak tahun lalu 30 ya Kang ya. Iya, tapi itu kansnya itu ada banget tuh. Ayolah daftar lah, itu masih ada kans banget tuh. Ya pastinya selain itu ya saya juga silaturahmi lah. Ya yang sebelumnya belum kenal sama gua jadi kenal gitu sama gua. Yang masih kenal Iva jadi kenal gitu kan. Balik lagi kan, tak kenal maka sayang gitu kan. Apa nih gua aja satu nih hai nih. Nah gitu. Waduh, kayak cerita siapa ya? Tinggal ya Allah, siapa itu kerjaan tuh. Aduh.
Back to the topic dong guys, back to the topic. Back to the topic dong guys. Oh iya. Ya gitulah, pokoknya ya kita jadi saling kenal lah setidaknya gitu kan. Jadi teman-teman tahu tentang Capcom, teman-teman ya, jadi kita juga tahu yang angkatan 18 nih. Kita jujur kan kita belum pernah ngajar kan angkatan 20, kita belum tahu gitu kan. Teman-teman angkatan 20 tuh siapa aja sih namanya, terus kayak gimana sih orang-orangnya gitu kan. Ya kita juga jadi saling kenal lah gitu. Begitu kalau angkatan 19 mah nggak usah ditanya lah ya. Lalu Semoga pada aja bisa ajar kan. Iya gitu. Iya. semoga juga tesnya bisa offline sih Gang ya, biar suasana dapet gitu kan. Nah, Kalau online itu kayaknya, Benar tuh. kan sih maksudnya. Soalnya kan Kalau online kan kalau iya, online kan maksudnya kayak kayak apa ya? Nabrak-nabrak ayo kan duluan. Iya. ya. Lanjut. Kalian nih ketika Discord nih dengerin suara Bang Rifan kebetulan kayak serem gitu orangnya kan. Mungkin ketika offline berubah nanti pikiran kalian gitu. Oh, udah gua serem sih, Jin. Wah, parah sih. Gua parah sih. Parah sih. Iya, ya pokoknya itu sih ya online vibes-nya pasti nggak berasa. Vibes-nya nggak kerasa sih online tuh, maksudnya ya diharapkan sih kita juga harapannya gitu pengennya offline gitu kan supaya Iya. kompetisinya tuh terbangun, terus kayak kompetisinya tuh ada lah gitu kan, terus kayak ya keep in touch-nya kan kalau online sama online beda lah, keep in touch-nya mungkin yang sebelumnya belum kenal jadi kenal, ya gimana tuh Rehan ya sebelumnya kenal jadi kenal kan. Oh, udah kenal Ya kan, dong. ya? Udah kenal dong sebelumnya. Oh, udah kenal. Oh, Aja. tahu gua mah kan jadi kenal gitu, jadi berlanjut. Suka gitu. Kan suka gitu. Kan gua mah ngambil case yang ada, fakta yang ada. Keep in touch-nya kerasa kan. Hitung kalian nggak rugi bayar SKS lah. Bisa ngomong project. Waduh. Aduh tuh. Ya main-main lab lah. Ya gitu biar tahu lah lab kita tuh kayak gimana. Bagus sekali. Dan pernah pakai lab ya? Ya, Lu pernah makan lab? Udah pernah. Udah. Gambaran aja nih ya. Belum. AC-nya dingin, Cok. Wah, dingin parah. AC-nya dingin. Dingin parah. Saya dingin terus apa namanya? ini nyantuk, ruangannya bikin nyantuk. Pas dingin banget. Suasana. Oh ya gini deh, jadi inget lab tuh, gue diinget ini. Kalau praktikum nih, kalau dulu nih, kalau lab praktikum, lu kagak pakai kemeja, baju berkelas, lu dikeluarin asli. Lu kalau pakai kaos doang nih ya, pakai kaos doang gitu ya, pakai kaos oblong, temu asprak gitu ya, itu udah peraturan sih, maksudnya udah peraturan nih kalau bisa. Gambaran aja ya nih kalau offline gitu kan, lu masuk ke ruangan, tutup masuk kita pakai kaos, itu didiemin dulu nih sama aspraknya nih, dibuka dulu, terus habis itu tunjuk, ya itu kamu yang di pojokan, kenapa pakai kaos? Ya kan nggak tahu kak, apa tuh saya lupa nggak pakai baju meja gitu kan. Oh ya udah, kamu cari dulu aja ke baju kemejanya baru boleh masuk lagi. Nah tuh kalau dulu tuh gambaran gitu tuh kalau di lab tuh peraturannya. Jadi kalau nggak pakai baju lab, nggak pakai baju kerah dikeluarin ya. Ada yang pernah kena nggak kayak di sini? Dam, lu pernah kena Dam? enggak kok. Oh, Wih, aman. enggak ya? Baik, Oh baik. aman. Oh iya aman. Iya lu. Dan pasti ada kebanggaan sendiri kalau misalkan kayak kuliah offline pakai jas Capcom gitu. Sukti kalau menurut gua anjir mencolok sendiri itu pakai baju lab ya. Terus jadi mahasiswa gitu kan. Jadi mahasiswa biasa. Wah, itu. Dia aspek, tapi dia juga ikut praktikum gitu kan. Kayak beda sendiri aja gitu kan. Kayak gitu. Jadi, pokoknya gitu sih maksudnya. Ya. Bangga banget deh pokoknya. Nah, ya. Ada feel Kayaknya Rehan ya. ada feel tersendiri gitu kayak pokoknya bangga dah pokoknya. Iya dong. Bangga dong Rehan mah bisa kapal. Gila. Kok jadi ke situ sih? Balik ke topik. Dan Bang Rifan juga pasti bangga ketika di kelas ribut Bang Rifan masuk hening gitu. Bener ya Bang Rifan ketika ada offline. Banyak kayak kebanggaan khusus gitu kan ketika menjadi aspek. Co-host mungkin dilanjutkan. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi nggak nih yang mau dibahas nih? Atau mau apa lagi gitu? Sharing-sharing atau gimana? Atau mau diudahin aja? Ini deh Kak, bahas progresnya ini deh, apa, asisten praktikum labcom gitu. Kita tuh ada ininya nggak sih, misalkan kita ada harus minimal kita ngajar berapa kelas gitu, atau kita bebas mau ngambil
kelasnya berapa kak, atau ditentukan atau gimana gitu kak? Kalau nggak ada boleh ya. Oke, silakan Pak Yoga. Ya mungkin kalau dari gue sih itu ya, untuk mengajar banyak itu nggak ada. Nah, kita pun sebagai asisten praktikum mau ngajar berapa itu ya, kesanggupan kita gitu, waktu kosongnya kita gitu. Seperti itu sih kalau buat pengambilan banyaknya kelas gitu. Jadi mungkin teman ketika praktikum melihat kelasnya itu lagi. Nah, mungkin itu waktu luangnya banyak gitu. Dan ketika waktu luang kalian banyak, kalian ngambil dikit, dan kami sebagai ada sistemnya ya, disarankan lah agar bisa mengambil lagi gitu. Jadi nggak ada tekanan berapa ngambil banyak kelasnya gitu. Jadi ada intinya sih sebenarnya gini untuk pembagian kelas itu nanti disesuaikan nih. Makanya misalkan teman-teman di angkatan teman-teman ada berapa, nanti kan misalkan kalau teman-teman keterima angkatan 20 nantinya, berarti kan nanti ngajar angkatan bawahnya kan 21 gitu. Nanti disesuaikan, misalkan teman-teman ada contoh lah, ambil contoh ada 6 orang gitu ya dalam kelas ada di angkatan 2021, di angkatan 21 nantinya disesuaikan, dibagi-bagi sebisa mungkin rata gitu. Tapi kalau emang nantinya pastilah gitu 1 atau 2 orang pasti ada yang bentrok jadwal nih, nggak masuk di sini. Oke, berarti yang bisa masuk di situ diisi ya, tapinya berarti salah satu orang itu ada yang ngambil lebih dibandingkan teman-temannya gitu. Itu karena situasi aja sih, yang karena jadwalnya ada yang bentrok gitu. Tapi sebisa mungkin sih kalau di kita itu disesuaikan, disamaratakan gitu. Jadi nggak ada yang berbeda gitu. Tapi kalau ada yang berbeda berarti ada yang bentrok gitu sih, paling itu aja. Kalau buat bagian jadwal ya. Oke, Kak Irfan, terima kasih. Prayoga juga terima kasih sudah menjawab. Ada yang mau sharing-sharing lagi atau mau bertanya lagi? Gimana dari teman-teman lain? Diungkapkan aja ya unek-uneknya semuanya gitu. Kayaknya kalau misalkan unek-unek tuh udah kejawab semua nih Kang tadi. Kejawab semua ya. Iya. Kayak ya. mewakili gitu, mewakili. Gitu. Apa itu? Gimana? Saatnya gimana? Kayak keluh kesah gitu, pernah dimarahin dosen kah karena salah gitu apa gimana gitu. Kayak kesan-pesan selama jadi asik down gitu. Down pas lagi ngajar gara-gara salah gitu. Apa ya? Nggak ada sih semuanya. Apa ya? Bisa sih mungkin dari teman-teman kali ya, yang 19 terutama nih, yang baru-baru nih, ya kan masih fresh. Mungkin keluh kesahnya ada nggak? Kalau dari saya dulu ya. Dari siapa nih? Agoy atau siapa dulu nih? Agoy dulu aja lah. Ya udah dari saya dulu ya. Dari gua dulu ya. Jadi kalau ngebahas tentang yang tadi Satya itu kayak salah terus dimarahin tuh saya belum pernah kayaknya. Tapi kalau ketika pas ngajar itu ada kesalahan kayak ngajar algo nih, kan tahu sendiri lah, ada untuk kelas yang diajar saya kan pasti saya pernah salah tuh ini ngoding ini. Nah pasti paling di situ aja. Tapi kan dari kalian juga kan nggak protes gitu, karena kita juga kan masih belajar gitu. Jadi itu deh pokoknya. Oke, mungkin kalau dari saya juga, kalau dimarahin, kalau saya sendiri nggak pernah gitu. Mungkin kalau bisa saya simpulin sih, pasti semua aspek itu nggak ada sih kayaknya namanya dimarahin dosen. Justru malah jadi temannya dosen gitu. Hubungannya ya baik ya hubungannya. Iya, jadi berhubungan baik gitu dengan dosen gitu. Itu sih kalau itu dari saya sih. Kalau soal ngajar sih, kalau saya sih ketika ngajar itu saya nanamin dalam diri itu gini nih. Saya melihat mahasiswa itu, saya memikirkan mereka itu bayar SKS loh buat mendengarkan saya. Nah, jadi ketika mengajar itu saya harus powerful gitu, harus benar-benar gitu, nggak boleh asal-asalan, main-main. Apalagi ini tentang keilmuan gitu ya. Jadi itu sih, saya itu orangnya yang nyantai tapi selalu punya persiapan gitu. Oke, paham. Mau nanya Kang. Iya, yes. Untuk aspek sendiri ini, untuk angkatan atas begitu, ada yang aspek sekaligus komting nggak sih Kang? Mungkin kalau misalkan ada di sini siapa ya? Bisa itu Kang? Tadi gue komite F. Kang Yoga ya?
Iya. Ya mungkin bisa sharing-sharing gitu kan, soalnya kan ada yang daftar juga nih 2 komti gitu kan, mungkin bisa di-sharing lah, sekali jadi komti, jadi asprak juga begitu kan. Kadang kalau misalkan ya apa namanya, ada anak kelas yang rese gitu kan, bikin ulah pokoknya gitu lah. Mungkin bisa sharing pengalamannya gitu kan. Kalau gue sih sebagai komti ya, sebagai asprak sih lebih membagi tugas. Nah, tentunya kan dalam kuliah kan kuliah materi ya, kita itu digabungkan, misalkan ada kelas E dan F itu digabungkan pasti kuliah E dan F. Nah, agar gue terbeban nih sama soal sedang menghubungi dosen lah untuk mengajar gitu. Nah, itu gue membagi sama komti sebelah gue gitu, kelasnya gitu. Tandanya nih di awal perkuliahan itu dia mau hubungi dosen itu, ya udah gua patenin biar dia punya hubungan baik gitu, punya hubungan erat sama dosen itu gitu. Jadi apa-apa itu ke dia gitu, biar jadi satu orang gitu. Nah, lalu misalkan buat komti untuk praktikum gitu. Nah, itu biasanya terserah nih ada temen gue yang misalkan dia berkompeten buat menghubungi. Nah, itu gue minta bantuan gue. Dan alhamdulillahnya di kelas gue itu ya mereka itu mengerti gitu. Jadi gue walaupun masih bisa menjalani sebagai komti gitu. Gimana nih Hanif? Ini kita aja sih, nggak usah kayak gitu. Kayak WA dosen ya mungkin terus punya BCan khusus gitu. Jadi ketika ada jam dosen ini kita pakai BCan kita ganti namanya, jamnya sama kuliah dia itu. Oke Kang, siap Kang, paham. Jadi apa namanya, sama sekali nggak ada gangguan ya Kang, mau jadi apa? Udah jadi komputer terus sekaligus jadi asprak juga begitu Kang. Iya sih. Iya. Sama satu lagi sih, jangan apa itu diintarin. Apa? Ya apa itu jadi diintarin, misalkan kalian harus menghubungi dosen ini nih, tapi kalian ada kondisi yang bisa dikatakan nggak bisa menghubungi itu, ya itu langsung menghubungi komisi sebelah kalian gitu. Jadi harus lebih komunikasi sih. Oh iya, siap. Jadi apa ya tadi ya? Tapi kalau harus dengar jangan langsung hubungi dosennya ya, langsung apa kayak menghubungi komite sebelah gitu ya Kang ya? Iya, kan kondisi nggak bisa gitu. Ini sih kan kalian biasanya kan A, B, C, D gitu ya, dua rombel dalam satu ruangan kan ya. Nah kalau bisa sih komunikasi aja sih sama komite, misalkan Hanif nih komite A gitu, komite B-nya siapa gitu, misalkan komite B-nya bukan asisten ya bisa lah, misalkan kalau misalkan ya udah deh kalau masa praktikum nanti coba gua kasih info ke lu gitu, tapi lu ya kalau misalkan ada kuliah materi gitu ya, materi perkuliahan di sama dosen, nanti lu yang ngubungin dosen ya buat praktikum, nanti gue coba infoin ke lu nih kalau misalkan ada ini gitu, bisa kayak gitu. So nantinya kan kalian kan ada koneksi ke asisten yang ngajar di kelasnya teman kalian kan gitu, jadi bisa ngasih info lah, bisa dibantu coba tanyain gitu ke asistennya gitu buat yang di kelas teman kalian gitu. Jadi bisa saling kerja sama lah intinya gitu kalau misalkan jadi komti ya. Gitu ya Yoga ya, nggak salah ya. Lebih dibagi aja, jadi masing-masing komti itu jadi punya kuncian dosen gitu. Jadi dosen ini itu lu yang hubungin, lu yang handle semua gitu. Kalau gua dosen ini gitu. Ya Kang, siap paham. Oke, terjawab sudah. Terima kasih Kang. Gimana nih? Ada lagi yang mau nanya nggak kira-kira? Lagi kan nih? Ya nih, unek-uneknya dikoin aja nggak apa-apa. Unek apa lagi nih Kang, ya Allah. Daripada ngeganjel gitu. Ya, atau mungkin dari kakak-kakak aspraknya ada yang mau ditanyain ke pesertanya kayak gitu. Itu mah nanti aja udah pas opreknya gitu. Lupa saya. Itu nanti. Mungkin mau dikit tambahin gitu ya. Kan angkatan saya itu kan angkatan 2019 ya. Angkatan 2019 itu sempat ngerasain offline dan juga peralihan ke masa online ya. Pas semester 2 itu. Nah itu semester 2 kita baru tengah jalan udah pandemi gitu ya, udah kampus udah tutup ya, dan di situ udah peralihan ke online. Nah, jujur dari peralihan online dari offline ke online ini mungkin suasana belajar itu berubah gitu. Yang tadinya saya rajin di kalau offline, sekarang pas online jadi
menurun gitu rajinnya. Dulu kalau offline saya benar-benar rajin gitu. Praktikum langsung datang pertama kayak gitu. Terus apapun gitu di kuliah materi rajin juga gitu mungkin ya. Tapi pas online ini kualitas belajar saya jadi nurun gitu. Terus ketika praktikum kan mungkin kakak-kakak 18 juga lagi kebingungan gitu pas masa peralihan. Nah, pas praktikum algoritma itu kan semuanya kan dikumpulin tuh ya mahasiswa Ilkom 19 di channel YouTube. Jadi praktikumnya itu online gitu ya, secara online. Terus Kak Fahmi ngoding atau Kakak Asraka ngoding gitu, dan nanti kita harus lihat live-nya atau lihat tayangan ulangnya gitu. Nah dari situ benar-benar gak bisa fokus nih belajar tuh, ngoding juga jadi materi-materi itu kelewat gitu, kayak materi struct, kayak materi pointer atau yang semester 2 yang lain itu saya tadinya benar-benar skip gitulah pokoknya gitu. Terus pas ketika jadi asprak nih ya, udah jadi asprak, saya kan ngajar algo lanjut ya semester 2. Nah saya tuh berasa nggak yakin aja gitu, nggak yakin bakal ngajar algo 2 karena materinya itu saya belum kuasain. Karena saya jadi asprak, otomatis saya harus belajar materi lagi dong. Dan belajar materi lagi itu kan positif juga gitu ya. Jadi di situ saya belajar karena saya mau ngajar juga, belajar akhirnya saya bisa ngejelasin ke kalian kan ya, kayak gimana itu struct, kayak gimana itu OP dan lain-lain, kayak gitu aja sih. Jadi kalau teman-teman ngerasa belajar online ini nggak cukup, ya bisa jadi ikut asprak aja gitu. Nanti ketika kalian mau ngajar itu pasti otomatis kalian belajar lagi kan ya materi yang sebelumnya itu. Gitu aja sih tambahannya. Karena Salah lebih satu tujuan saya juga. karena bisa dibilang lebih efisien juga ya Kang ya, kalau misalkan dalam menyerap ilmu, jadi kita pelajari terus kita langsung mengaplikasikannya kayak mengajar orang gitu kan, jadi otomatis langsung nyerap lah di otak kayak gitu ya. Nah itu betul. Sesuai sama tujuan saya. Paham. Buat teman-teman yang Sama saya juga tujuannya. kan sama semua kan. Nah jadi buat teman-teman yang masih ragu gitu mau daftar Labcom, bisa ayo daftar buat memperbaiki atau mengingat atau menggali lagi materi-materi yang belajarnya kurang maksimal kayak gitu. Oke. Ya, saya juga sih sama kayak Kak Adam gitu. Ketika sebelum masuk asprak tuh saya belajar itu ya udah dari dosen aja gitu. Nah, ketika masuk Labcom ini, saya itu jadi punya kemauan gitu buat belajar lagi gitu. Karena itu buat persiapan saya juga gitu. Jangan sampai saya itu cuma menonton dari dosen aja gitu. Karena belum tentu kan saya langsung paham juga gitu. Jadi ketika masuk asisten praktikum itu malah saya jadi punya kemauan gitu buat belajar lagi dari mana-mana gitu. Kalau dari saya sih gitu sih. Oke, pokoknya dijamin gak akan nyesel deh kalau kalian join atau ikut Labcom ini. Benefitnya banyak banget pokoknya. Nah ya kayak gitu. Oh iya, ngomong-ngomong angkatan 20 itu pernah ngerasain sekolah online gak sih? Kalau angkatan 20 kayaknya pernah deh, untuk yang lulus tahun 2020 ya. Itu pernah gak sih? Kayaknya udah akhir semester banget ya itu, udah mau lulus juga gitu, udah tinggal nunggu lulus doang. Karena nggak ada UN juga kan, udah nggak UN juga dihapusin, kita nggak jadi UN. Jadi kayak udah tinggal nunggu kelulusan aja sih kalau sekolah ya. Kalau kuliah ya kita dari awal masuk juga online sih ya. Ya Kang, berarti gak terlalu ngerasain lah sekolah online kayak gitu. Bisa dibilang kerasanya itu ya pas masuk kuliah kayak gini online gitu. Nah makanya Iya benar. sakit. Maaf kucing. Makanya bisa dibilang banyak dari teman-teman saya itu yang ngerasa kan yang awal saya bilang itu, aduh gua nggak pinter kayak gini ya, karena itu kan rasa belajar online, mereka kaget juga, dan banyak materi-materi itu yang nggak mereka paham gitu loh karena belajar offline, karena belajar online begitu. Masih banyak ya contoh aja kayak semester 1 ya masih bisa lah kayak diajarin kayak gitu kan, dikasih tahu gitu, masih bisa dimanjain lah karena mikir juga kan nanti semester 2 pasti berubah gitu. Ternyata semester 2 pun masih sama kayak gitu kan, jadi ya gitu.
Karena apa namanya belajar online nih benar-benar efeknya banyak banget lah gitu Iya benar. semuanya. Emang sih kendala banget sih. Ini online tuh memang kendala. Kemarin teman-teman udah kebagian ini belum angket dari Prodi yang buat ngisi masalah-masalah semester ini? Udah kan. Kalau nggak salah Udah diisi juga ya. Ya mungkin itu jadi suara teman-teman gitu nantinya buat ke Prodi gitu. Jadinya nanti itu buat suara teman-teman lah buat ke Prodi gitu. Soalnya ada kabar sih soalnya di farmasi gitu ya, di farmasi itu praktikum udah mulai offline, sedangkan kita masih online. Mungkin jadi bahan pertimbangan, mungkin nanti praktikum bisa offline, bisa jadi gitu. Kita nggak tahu ya. Itu kan kebijakan dari prodi sama fakultas ya. Jadi ya mudah-mudahan aja lah gitu. Soalnya apalagi untuk praktikum kan pasti emang kita lebih nangkepnya kalau misalkan kita belajarnya langsung gitu di labnya lah. Iya benar. Dibanding online. Soalnya kalau sekarang kita ada yang nggak ngerti juga kan pasti banyak yang segan buat nanya gitu. Kalau misalkan kita offline kan pasti beres kelas mungkin kita bisa langsung nanya lagi apa yang kurang ngerti gitu. Nah makanya kalau apa ya lebih enak sih sebenarnya offline. Cuman ya karena kondisinya kan kayak gini jadi banyak pertimbangannya. Cuman dari teman-teman kalau misalnya ada angket ataupun apa coba diisi. Kenapa? Soalnya nantinya buat menentukan juga gitu. Nah, mau di offline atau di offline-in gitu. Jadi ya sebisa mungkin partisipasi lah teman-teman kalau misalkan ada angket-angket gitu. Ya kan. Sempat waktu itu saya dengar ya, apa ya dosen langsung sih katanya mau bakal ada praktikum offline nih di semester 2 kayak gitu, hybrid gitu lah kan, jadi shift-shiftan gitu kan, tapi ternyata enggak. Kan sayang banget ya, kan. Soalnya waktu itu juga emang sempat gitu dapat info dari kepala lab, emang katanya mau kayak gitu, cuman emang ya mungkin apa ya nggak memungkinkan mungkin ketika itu, tapi mungkin bisa dilakuin gitu di semester depan, tapi kita nggak tahu, nggak bisa kasih kepastian juga, dan prodi juga nggak bisa ngasih kepastian soalnya kan kondisinya sekarang aja kemarin udah mulai turun, sekarang tiba-tiba naik lagi ngonjak, jadi kita nggak tahu gitu, tapi mudah-mudahan sih bisa gitu aja sih. Yang penting teman-teman partisipasi aja kalau misalkan ada pertanyaan angket-angket form-form kayak gitu, soalnya itu kan dipakai buat kuesioner juga dari prodi ataupun fakultas gitu, ngambil langkah ke depannya gitu supaya lebih efektifnya gimana gitu. Takutnya dari teman-teman kan banyak kendalanya kan kayak gitu kan, penyampaian materinya yang kurang atau seperti apa gitu, itu jadi bahan nantinya buat nentuin keputusannya gitu. Baik, siap, paham. Gimana nih, ada lagi gak nih? Iya nih, ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Apa lagi ya? Jadi bingung juga ini. Gimana ya? Itu tuh Satya tuh udah on cam. On cam. On mic tuh. Oke. Kenapa Satya? Bingung juga mau nanya apa lagi Kak. Ya. Kang, ada nggak sih dari Asprak ini yang dulunya itu waktu SMA? Kalau IPA kan masih wajar lah ya gitu, karena masih satu lah, masih satu sanat enggak, masih apa ya, masih sejalan lah gitu. Halo, 5.000 lagi, aduh, oh enggak 17. Ada nggak sih yang jurusannya itu dari Asprak atas itu jurusan IPS gitu kan? Mungkin dari teman-teman ada nggak? Kalau saya sih emang sebelumnya SMK gitu, jadi kurang lebihnya tahu. Cuman sekarang saya lebih fokus ke programming. Dulu saya lebih ke net centering, ke jaringan. Cuman sekarang lebih fokusnya ke programming gitu. Cuman nggak tahu nih kalau teman-teman yang lain nih, yang SMA nih teman-teman, ada nggak yang dari sih IPA tapi jiwa IPS? Ya itulah. Ustaz pribadi mah IPA sih ya, mungkin apa namanya? Dan saya tadi juga bilang tuh, walaupun saya IPA juga, saya baru coding itu baru ketika semester 1 masuk kuliah gitu. Sebelumnya itu saya gelap gitu, nggak pernah tahu apa itu coding. Emang sekarang coding apa, Goy? Terus sih ngiranya ini password coding tuh. Password gitu. Iya sih benar. Saya juga awal masuk ini Unpak kan udah kenal sama Adam tuh ya. Bener-bener buta banget sih soal coding tuh apa. Jadi masih bener-bener belum tahu, tapi ya karena pengen bisa gitu ya. Terus aja belajar kan, sambil teori sambil praktek gitu. Alhamdulillah sedikit-sedikit mah ngerti lah. Kayaknya sih kalau dari angkatan 19 kebanyakan dari SMA ya Dam ya. Semuanya SMA ya.
semuanya SMA. Dan kalian pun jangan minder gitu tentang SMA gitu, kalian minder gitu. Karena ketika kami ikutin oprek banyak dari lulusan SMK gitu, apalagi di FPL gitu, media, dan alhamdulillahnya ya kami dipilih gitu. Jadi itu nggak terlalu objektif gitu, nggak mencari kamu harus dari SMK jurusan FPL media adalah harus A gitu, enggak sih, enggak kayak gitu. Ada lagi kan nih? Oh ya mungkin Dam, sekedar tambahan kali ya. Iya. Apa tuh? Misalnya ada nilai kalian nih yang kurang bagus, misalnya ada yang C gitu, nggak apa-apa dicoba dulu aja ya Dem ya. Iya. Soalnya ada dari teman saya tahun kemarin tuh dia kayak minder gitu, dapat C, terus akhirnya dia nggak ikut, dia dicabut lagi gitu si ininya, nggak jadi. Tapi sebenarnya dicoba dulu aja Dem ya. Iya Kang. Betul, karena Saya juga asli jujur. iya saya juga. Soalnya ada yang cek kalau Saya- nggak salah yang itu gara-gara satu amat gol. Saya percaya waktu oprek itu kita ketemu saat itu bilang kami nggak terlalu objektif gitu, banyak penilaian subjektif yang kami nilai, dan saya percaya itu karena nilai saya itu ada yang C gitu. Ya, minder ya. Betul. Ada lagi ya nih? Ada lagi yang mau bersuara? Gimana teman-teman? Atau mau ditutup aja? Coba tahu ada yang mau istirahat gitu. Ini dari awal sih itu kayak udah ngejawab semuanya sih, apa ya, kayak dari apa saran, dari kegiatannya kayak gitu kan. Kayak udah terjawab sih semuanya. Oke, udah terjawab semua ya. Iya. Oke, mungkin ditutup aja kali ya Adam ya. Tapi sebentaran. Oke, silakan. Coba kita suruh nih peserta ini ngajak teman-temannya di sini. Ayo silakan. Dari Hanif dulu mungkin. Kenapa Kang? Kenapa? Iya, ajak teman-temannya di sini nih ngomong gitu. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-temanku dan sahabat-sahabatku yang saya cintai untuk angkatan 2020. Saya pikir kalian semua kenal saya ya, karena apa namanya ya, semoga kenal lah ya. Kayak gitu. Buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini sampai akhir gitu, atau misalkan yang men-skip ini sampai akhir gitu, men-skip di bagian akhir saja gitu, ayo dipertimbangkan lagi untuk mengikuti oprek rekrutmen Asprak ini, karena sayang banget teman-teman kalau misalkan nggak ikut oprek ini, kesempatan sekali seumur hidup begitu. Kalau misalkan nggak daftar sekarang, aduh, nggak tahu lagi nih bisa daftar di mana lagi nih kan. Karena kalau menurut saya nih ya, oprek ini bisa dibilang sebagai salah satu langkah awal kita nanti untuk di dunia pekerjaan kayak gitu. Karena bisa dibilang banyak banget kalau misalkan kita ketemu di sini pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil kayak gitu. Jadi buat teman-teman ayo berpikir ke depannya, berpikir untuk masa depan kita juga gitu kan. Jangan mau stuck di sini aja, jangan mau berada di zona nyaman aja begitu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan podcast ini berjalan, dengan podcast ini diadakan, kita semua bisa terbuka pikirannya begitu mengenai Asprak ini gitu. Dan semoga yang daftar juga makin banyak. Jadi kompetitifnya tuh bisa kerasa banget gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Hanif. Jadi benar ya kata temannya nih Hanif. Jadi mindset anak sekolahan harus diganti jadi mindset mahasiswa gitu. Kita harus pikir ke depannya tuh bakal kayak gimana gitu. Oke, terima kasih Hanif. Kemudian selanjutnya ke Natasha mungkin. Ya. Silakan. Halo teman-teman, bener ya yang kayak Hanif bilang tadi. Pokoknya kita semua harus percaya diri, nggak usah takut. Yang penting kita coba dulu aja. Soalnya juga pasti ini nambah pengalaman juga buat kita. Nggak usah peduliin nggak usah peduliin kita harus pintar atau gimana. Kita sama-sama belajar juga. Di sini juga pasti kalau kita udah masuk, kita juga bisa belajar bareng-bareng, bisa nge-improve diri kita juga. Jadi pokoknya harus percaya diri, jangan takut. Nah, itu aja sih. Oke, terima kasih Natasha. Kemudian yang terakhir Satoya atau Satya ya? Aduh, Satoya mulu. Cek kedengeran.
Ada. Dengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Satya Wisnu Jaya Raharjo. Nah, di sini yang dengar podcast ini ya, saya saranin ya, ya coba-coba dulu aja lah masuk ke labcom ini. Nah, saya juga sebenarnya sih ada ya, jujur aja ada nilai yang C. Ya saya coba-coba aja, terus juga ada halangan dari wali lah, dari inilah itulah. Ya saya coba supaya bisa masuk lah. Kalau misal saya benar bisa jadi aspek itu, ya mungkin itu bakal jadi langkah ke depannya saya untuk menjadi lebih maju. Karena saya juga punya tujuan untuk berkuliah di Unpad ini gitu. Terima kasih, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan lagi ke Karehan. Oke, mungkin sebelum saya tutup nih ya, ada tambahan nggak dari yang lain, dari teman-teman lain? Oh ya, mungkin dari saya Han, Oke, sebentar aja, nggak lama. Mudah-mudahan nih pertemuan kita nih malam ini nih bisa jadi referensi buat teman-teman yang lain nantinya. Mudah-mudahan bisa menjawab lah gitu keraguan teman-teman yang lain buat join gitu di open recruitment, buat nyobain tesnya. Ya emang sih gitu, bukan hoki-hokian juga ya. Main usaha nggak bakalan mengkhianati hasilnya lah ya. Cuman yang jadi pertanyaan teman-teman kan yang tadi teman-teman angkatan 20 tanyain, mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman gitu, buat nentuin nih mau join atau enggak, mau daftar atau enggak. Tapi mudah-mudahan teman-teman mau daftar, karena kesempatannya cuman satu kali sama teman-teman kuliah di sini gitu. Teman-teman kuliah di Pakuan di Prodi Ilkom itu kesempatannya cuma satu kali. Jadi manfaatin kesempatan yang ada. Jangan salah langkah lah gitu. Kenapa? Karena rugi kalau misalkan teman-teman cuman kuliah pulang aja gitu. Kalau menurut saya sih rugi. Jadi sebisa mungkin teman-teman juga aktif lah gitu di kampus tuh aktif gitu. Biarpun sekarang emang masih kendalanya pandemi gitu, masih online kita pembelajaran, tapi mudah-mudahan pandeminya cepat beres, terus udah mulai normal lagi, jadi teman-teman bisa aktivitas lagi gitu nantinya di kampus, dan ngerasain lah bedanya online sama offline. Karena menurut gue pribadi nih offline tuh lebih enak dibandingkan online gitu. Yang padahal online banyak waktu luangnya ya. Paling itu aja sih. Mudah-mudahan bisa jadi referensi ya buat teman-teman yang lain. Oke, makasih Rehan. Oke, terima kasih Kak Rifan. Dari teman-teman lain ada yang mau ditambahkan? Dari Yoga atau dari Adam? Sedikit menambahkan, saya setuju banget yang tadi dibilang sama Bang Irfan ya. Sama satu lagi, ada suatu kebanggaan di diri saya apabila kalian itu bergabung gitu mengikuti oprek ini. Karena kenapa? Ketika kalian mendaftar itu, saya itu mengartikan berarti ketika saya mengajar kalian itu saya memberikan kesan kemudahan gitu ke kalian, bukan kesan kemudahan gitu. Jadi jujur bagi saya itu saya bangga gitu ketika mengajar kalian, saya memberikan suatu gambaran kemudahan. Awal dari saya sih begitu sih. Oke, Yoga, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari Adam. Kalau dari saya udah sih yang tadi kata-kata saya terakhir itu, kalau kalian ngerasa belajarnya kurang maksimal dan pengen paham lagi gitu, ikut aja jadi asprak gitu, biar kalian bisa belajar lagi lebih maksimal dan kalian juga dapat berkah mungkin, karena mengajarkan ilmu gitu karena ilmu itu harus diturunkan gitu. Itu aja sih Kak Rehan. Oke, terima kasih dari teman-teman semua. Ada tambahan dari saya sedikit ya. Pokoknya untuk
kalau kita udah gabung di Labcom ini ya bener-bener nggak akan nyesel deh pokoknya. Benefitnya itu benar-benar banyak banget pokoknya. Ini kalau dari saya sih segitu mungkin ya. Oke, mungkin kalau udah nggak ada lagi yang ditambahkan, saya tutup aja ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih untuk malam ini untuk teman-teman yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.